Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal di soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 itu berkaitan dengan geometri ya ini ya. Ada sebuah persegi ini, ada sebuah persegi yang di dalamnya itu ada empat setengah lingkaran, di mana empat setengah lingkaran itu adalah empat setengah lingkaran yang identik ya, yang bentuknya sama, ukurannya juga sama. Tapi kita diminta untuk menentukan luas bagian yang warna kuning ini, gitu. Nah, sebenarnya langkah idenya itu mudah ya. Jadi di sini kan diketahui kalau panjang sisi persegi adalah 1 cm. Di dalam persegi tersebut terdapat 4 setengah lingkaran. Nah, maka luas dari yang berwarna kuning adalah titik-titik, satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, ini gambarnya saya perbesar ya. Nah, ini supaya nanti kita perhitungannya lebih mudah. Nah, ini kita beri nama saja gitu. Jadi kita beri nama perseginya adalah A, B, C, di sini adalah D. Oke, terus kemudian tadi diketahui bahwa panjangnya AB itu kan sama dengan 1 cm gitu ya. 1 cm, maka nanti panjangnya BC juga pasti sama dengan 1 cm juga gitu ya. Kenapa Pak gitu? Karena ini adalah persegi. Jadi semua sisinya pasti berukuran sama. Nah, sedangkan panjangnya DC tadi juga pasti sama dengan 1 cm. Kemudian panjangnya dari AD juga sama dengan 1 cm. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan ada gambar setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran di sini kita akan tarik titik pusatnya gitu ya. Di sini kita akan ambil titik pusatnya. Jadi misalnya titik pusatnya berada pada titik O. Nah, gini. Ini kita misalkan sebagai titik O aja lah. Gitu. Oke, berarti logikanya jarak antara titik C ke titik O pastilah merupakan jari-jarinya begitu. Nah, karena jari-jarinya belum diketahui, maka kita misalkan jarak antara C ke O itu adalah sama dengan R cm. Berarti kita misalkan satu titik lagi di sini, ini adalah titik E. Artinya berarti jarak antara O ke E itu juga pasti sama dengan R cm karena CO adalah sama dengan OE. Begitu. Jadi dia juga R cm. Kemudian sekarang kita di sini akan mengambil satu titik pusat lagi di lingkaran yang pojok kanan bawah ya. Ini ya. Jadi lingkaran yang bawah, setengah lingkaran yang bawah ini, kita misalkan titik tengahnya itu berada pada titik P. Gitu. Artinya berarti jarak antara P ke B itu adalah pasti juga merupakan jari-jari juga kan. Nah, itu kita misalkan sama dengan R. Gitu. Jarak antara P ke B itu sama dengan R cm. Gitu. Terus kemudian di sini kan ada dua setengah lingkaran yang saling berpotongan gitu ya. Jadi kita misalkan saja titiknya di sini adalah merupakan titik titik apa ya? Titik F gitu aja ya. Nah, lalu langkah yang berikutnya adalah kita akan coba untuk membuat garis bantu yang kita hubungkan dari titik P terhadap titik O dan harus melalui titik F ini. Gitu kan. Jadi kan kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Nah, terus kalau kita perhatikan lagi, ini nanti akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Itu ya, sebuah segitiga siku-siku gitu, alasnya berada di AB, tingginya adalah BO. Tapi di sini kita masih belum tahu panjangnya BO. Logikanya kalau misalkan panjangnya BC tadi adalah sama dengan 1 cm dan OC-nya adalah R cm, maka dapat dipastikan bahwa panjang dari B ke O, nah, oke, panjang dari B ke O, ya. Nah, itu pastilah sama dengan 1 cm kita kurangi dengan R cm gitu ya. Nah, ini nanti akan ketemu ukuran dari panjangnya BO. Begitu. Nah, selanjutnya TB-nya sudah diketahui. Nah, sekarang
Kalau kita lihat dari sini, jarak antara titik P ke titik F itu juga merupakan jari-jari gitu kan. Karena definisi jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat terhadap satu titik yang ada di dalam keliling lingkaran begitu. Berarti kan ini juga R cm. Lalu panjangnya FO juga merupakan R cm. Sehingga nanti kalau kita total berarti secara keseluruhan panjangnya PO adalah sama dengan 2R. Ya. Nanti dari sini ke sini itu panjangnya sama dengan 2R cm. Nah, tugas kita berikutnya adalah mengerjakan bagian yang ini, bagian segitiganya, nanti dengan menggunakan teorema Pythagoras, begitu. Jadi gunanya adalah untuk menentukan jari-jarinya dulu, gitu kan? Oke, berdasarkan teorema Pythagoras, oke, saya tulis di sini aja ya. Jadi berdasarkan teorema Pythagoras, oke, Pythagoras, nah, maka ini nanti bisa saya gambar dulu seperti ini biar lebih mudah aja ya. Nah, saya gambar dulu segitiganya. Nanti supaya lebih mudah dalam menganalisisnya gitu ya. Nah, oke, ini ada segitiga siku-siku. Tadi adalah PBO. Nah, oke, panjangnya PB tadi adalah R cm. Panjangnya BO adalah 1 dikurangi R cm. Kemudian panjangnya PO adalah sama dengan 2R cm. Gitu. Berarti nanti rumus Pythagorasnya gimana anak-anak? Maka bisa kita tulis menjadi, saya gambar dulu ya, biar anak-anak nanti tidak bingung. Nah, oke. Oke, jadi panjangnya dari PO kuadrat itu berarti sama dengan PB kuadrat ditambah dengan BO kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan saja. Berarti nilainya menjadi 2R kuadrat sama dengan PB-nya tadi adalah R kuadrat ditambah 1 dikurangi R kuadrat. Nah, ini kan tinggal kita selesaikan aja ini. Berarti 2R pangkat 2 itu adalah 2R kali 2R. 2R kali 2R berarti sama dengan 4R kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, karena dia pangkat 2 berarti dia perkaliannya dijajar 2 kali gitu ya. Berarti 1 dikurangi R dikali 1 dikurangi R. Kalau sudah, berarti nanti tinggal kita kalikan pelangi aja tuh. Berarti kan 1 dikali 1, 1 dikali negatif R dikali 1, negatif R dikali negatif R. Gitu. Maka nilainya adalah sama dengan, tadi berapa tuh? 4R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 1 kali 1 adalah 1, 1 kali negatif R adalah negatif R, negatif R dikali 1 adalah negatif R, negatif R kali negatif R adalah ditambah R pangkat 2. Gitu. Nah, kalau sudah, ini kan berarti tinggal kita selesaikan aja nih, teman-teman. Berarti kan nilainya menjadi 4R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat kan berarti 2R kuadrat, negatif R dikurangi R berarti negatif 2R, kemudian ditambah dengan 1. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat dia itu dalam persamaan kuadrat gitu ya. Berarti kan nanti tinggal dipindah ruas tuh. Nilainya menjadi 4R kuadrat dikurangi 2R kuadrat ditambah 2R dikurangi 1 sama dengan 0. Karena semuanya kita geser ke ruas kiri ya. Gitu. Yang 2R kuadrat itu jadi negatif, yang min 2R jadi positif, satunya jadi negatif ya. Gitu dipindah ruas biasa. Nah, kalau sudah gimana anak-anak? Berarti nanti kita tinggal menentukan bentuk umum persamaan kuadratnya. Bisa kita tulis menjadi 4R kuadrat dikurangi 2R kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat ditambah 2R dikurangi
1 sama dengan 0. Nah, sepertinya nanti untuk pengerjaan soal ini kita tidak bisa menentukan R kuadratnya itu pakai pemfaktoran biasa. Sehingga nanti kita perlu rumus khusus, yaitu adalah menggunakan nah rumus kuadratik formula gitu ya. Nah, di rumus kuadratik formula atau rumus ABC. Nah, kuadratik formula atau rumus ABC. Nah, oke. Oke, pada rumus kuadratik formula atau rumus ABC ini, nah, oke, rumusnya dapat kita tulis menjadi, nah, karena variabelnya R, berarti kita juga menyesuaikan variabelnya juga menggunakan R. Berarti R 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC, kemudian hasilnya kita bagi dengan 2A. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Soalnya nanti kayaknya nggak mungkin sih kalau kita tuh menggunakan yang metode biasa. Nggak akan ketemu. Gitu. Oke, sekarang bentuk persamaan kuadratnya tadi kan udah diketahui tuh. 2R pangkat 2, berarti koefisien dari R pangkat 2 adalah sama dengan A-nya ya. A sama dengan 2, kemudian B-nya di sini juga sama dengan 2, R-nya adalah, C-nya adalah negatif 1 gitu ya. Nah, C-nya sama dengan negatif 1. Berarti nilainya menjadi R 1,2. Nah, R 1,2 berarti sama dengan negatif 2 plus minus akar B kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya tadi 2 dikali C-nya tadi negatif 1. Nah, kemudian hasilnya nanti kita bagi dengan 2 dikali A. Berarti 2 dikali dengan 2. Berarti R 1,2-nya sama dengan negatif 2 plus minus akar 2 kuadrat sama dengan 4. Negatif kali negatif positif. Berarti 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8. Lalu kita bagi dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti sama dengan negatif 2 plus minus akar 8 tambah 4 itu adalah 12. Itu. Kemudian kita bagi dengan 4. Nah, karena kita di sini diminta untuk menentukan jari-jari, jari-jari itu kan tidak ada yang negatif. Maka kita akan ambil R-nya yang positif. Nah, ambil nilai R yang positif. Nah, karena tidak ada jari-jari yang negatif kan? Berarti dapat kita tulis menjadi R-nya itu sama dengan negatif 2 plus akar 12 kita bagi dengan 2. Padahal akar 12 itu masih bisa kita jabarkan lagi gitu. Kan berarti bisa kita tulis menjadi akar 4 dikali dengan 3. Akar 4 kita tarik akar sama dengan 2. Akar 3 tidak bisa ditarik akar. Jadi kita biarkan dia menjadi akar 3. Gitu. Berarti bisa kita tulis menjadi R sama dengan negatif 2 ditambah 2 akar 3 kita bagi dengan 2. Gitu. Nah, karena di sini ada bentuk penjumlahan pecahan ya, gitu. Ini bisa kita jabarkan jadi dua bagian. Maka bisa kita tulis jadi negatif 2 dibagi 2 ditambah 2 akar 3 kita bagi dengan 2. Nah, begitu. Ya, supaya jadi lebih sederhana gitu loh. Sorry, ini tadi harusnya adalah dibagi dengan 4 ya. Nah, maaf. Ini kita hapus dulu ya. Jadi ini kita bagi dengan 4 dulu ini harusnya ya. Nah, oke. Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Nah, harusnya begini tadi. Oke, berarti kan bisa kita sederhanakan dulu. Berarti negatif 2 dibagi 4 kan negatif setengah. Kemudian ditambah, ini kan berarti akar 3 ya. Berarti kan itu, ini kan 2 dibagi 4 juga setengah, berarti kan akar 3 per 2. Gitu. Atau,
Nah, ini bisa kita gabung lagi menjadi R sama dengan -1 ditambah akar 3, lalu kita bagi dengan 2. Jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, kalau R-nya sudah ketemu, -1 ditambah akar 3 per 2, langkah selanjutnya adalah kita masukkan dalam rumus ya luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir itu kan berarti adalah luas daerah yang warna kuning ini. Nah, gimana Pak caranya? Berarti luas daerah yang diarsir. Nah, daerah diarsir itu berarti adalah sama dengan luasnya persegi kita kurangi dengan 4 kalinya dari luas setengah lingkaran. Nah, 4 kali dari luas setengah lingkaran ini adalah merupakan 2 kalinya dari luas lingkaran. Berarti bisa kita tulis menjadi luas persegi dikali 2 kalinya luas lingkaran. Oke, luasnya persegi itu kan sama dengan sisi dikali sisi dikurangi 2 dikali pi r kuadrat, gitu kan. Nah, sisinya berapa? Tadi kan 1 nih, jadi S-nya sama dengan 1. Gitu ya. S-nya sama dengan 1 cm. Berarti kan 1 dikali 1. Ini kita kurangi dengan 2 dikali pi dikali R kuadrat. Berarti -1 ditambah akar 3 per 2. Kita kalikan dengan -1 ditambah akar 3 per 2. Nah, ini kan berarti bisa kita coret untuk duanya ya. Nah, duanya kan bisa kita coret tuh. Nah, ini bisa kita coret dulu lah. Jadi duanya bisa kita coret. Kemudian sisanya nanti kita kalikan secara pelangi juga ya. Berarti dari depan berapa tuh? 1 dikali 1, 1. Dikurangi negatif. Ini pi-nya kita kalikan belakangan aja ya. Berarti dikurangi pi dikali -1 dikali -1 sama dengan 1. -1 dikali akar 3 berarti adalah negatif akar 3. Kemudian akar 3 dikali -1 adalah negatif akar 3. Berarti negatif akar 3 ditambah negatif akar 3 itu sama dengan negatif 2 akar 3. Jadi langsung digabung aja. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Nah, hasilnya itu masih kita bagi dengan 2. Hati-hati ya. Ini kita bagi dengan 2. 1 ditambah 3 itu kan sama dengan 4 ya. Berarti kan nanti menjadi 1 dikurangi pi dikali 4 dikurangi 2 akar 3. Hasilnya kita bagi 2. Padahal berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi, ini bisa kita pecah jadi 2 bagian kan? Maka nilainya menjadi 1 dikurangi pi, terus kemudian kita kalikan dengan 4 per 2 dikurangi 2 akar 3 per 2. Nah, seperti ini biar gampang. Berarti 4 dibagi 2. Oke, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1 gitu ya. Maka hasil akhir dari luas daerah yang diarsir bisa kita tulis menjadi 1 dikurangi pi kita kalikan dengan 2 dikurangi akar 3. Nah, satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, maka ini adalah merupakan luas daerah yang diarsir. Sehingga jawaban yang benar itu adalah pilihan atau opsi jawaban yang A gitu ya. Gitu. Semoga bisa dipahami.